Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Ajahra dengan NIM 2386-20698 untuk memenuhi syarat video pembelajaran sejarah mata kuliah konsep dasar sejarah yang diampu oleh Ibu Saktia Dwi Hartanti. Materi yang pertama yaitu A. Munculnya Pergerakan Nasional Indonesia. B. Bentuk organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Materi yang pertama yaitu munculnya Pergerakan Nasional Indonesia. Latar belakang Pergerakan Nasional Indonesia tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang ada di Asia seperti kemenangan Jepang atas Rusia pada tanggal 1901 sampai 1905, meningkatnya pendidikan rakyat, terbitnya surat kabar sebagai media komunikasi, serta adanya paham baru yang masuk ke Indonesia yang mempercepat tumbuh dan perkembangan nasionalisme di Indonesia. Ada berapakah yang melatar belakangi Pergerakan Nasional Indonesia? Yang pertama, pengaruh pendidikan. Adanya trilogi Van Deventer, khususnya dalam bidang edukasi, ternyata membawa pengaruh lahirnya sekolah bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, diskriminasi. Perbedaan perlakuan yang dijalankan oleh penjajah terhadap rakyat membuat status sosial rakyat semakin terpuruk. Yang ketiga, pengaruh paham baru. Pengaruh dari paham baru inilah dapat membuka pola pikir rakyat untuk menggunakan kemampuan melawan ketidakadilan dan merampas hal atas bangsa sehingga ada kebangkitan yang melawan penindasan penjajah untuk mewujudkan hidup yang merdeka. B. Bentuk organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo. Bidang bergerak Budi Utomo, sosial, ekonomi, dan budaya ini tercapai dari tujuan yang akan dicapai oleh Budi Utomo. Tujuan dari organisasi Budi Utomo adalah kemajuan bagi Hindia atau kemajuan yang harmonis bagi nusa bangsa. Yang kedua, Sarekat Islam. Pada tahun 1911 di Laweyan, Solo, telah berdiri organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI dengan diketahui oleh Samanhudin. Latar belakang berdirinya SDI karena ingin menyayangi pedagang-pedagang Cina. Hal tersebut yang mendorong banyak orang menjadi anggota SDI. Dari tujuan akhir, selain memajukan perdagangan, SDI juga ingin memajukan agama Islam. Yang ketiga, Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh King Hajar Ahmad Dahlan, merupakan seorang ulama besar yang terpengaruh gerakan Wahabi. Tujuan didirikan Muhammadiyah adalah memajukan pengajaran Islam yang mengembangkan pengetahuan Islam dan cara hidup menurut pengaturan Islam, membantu dan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat lain. Yang keempat, Komunikasi Indonesia. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah partai politik yang berbasis ideologi. Komunikasi Indonesia didirikan pada tahun 1920-an. PKI menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia. Yang kelima, Taman Siswa. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan nasional yang didirikan oleh Suhewardi Suherjanirat atau King Hajar Dewantara di Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 1922. Lembaga ini bertujuan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebudayaan Indonesia. Tujuan tersebut terdapat capai dengan kecerdasan Taman Siswa meliputi dasar kodrat alam dasar, kemerdekaan dasar, kebudayaan, dasar kebangsaan atau kerakyatan, dasar kemanusiaan. Terakhir, Gerakan Wanita. Pelopor Gerakan Wanita adalah R.A. Kartini,
Putri Bupati Jepara Aryo Sarodiningrat, Kartini ini memiliki cita-cita mengangkat derajat wanita melalui pendidikan dan pengajaran. Untuk merealisme keinginannya itu, Kartini mengadakan kontak lewat surat dengan wanita berat dan juga wanita di Nusantara. Dari Jawa Barat muncullah tokoh wanita bernama Dewi Sartika yang berusia melepaskan diri dari tradisi dan adat pingitan bagi wanita seperti kawin paksa dan poligami. Kesimpulan pada materi ini adalah Pergerakan Nasional Indonesia bisa mencakup bahwa pergerakan nasional melibatkan berbagai strategi politik, sosial, dan budaya untuk mempersatukan rakyat dan meraih kemerdekaan, termasuk proses politik, pemberontakan, bersenjata, organisasi politik, dan gerakan keagamaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.